tahu salawat yang jogetnya begini-begini? Lo tahu ngapain tuh? Kata gue ngapain? Main kerimbat-kerimbatan. Astagfirullahaladzim. Gue ngaji dari kecil. Gak ada tuh dari zaman gue kecil jogetnya begini-begini. Terus ada lagi satu lagi jogetnya begini, ulek. Ngapain nih joget begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Di sini kita akan membahas terkait ada video yang lagi viral ya, mbak-mbak baju marun. Apa itu? Dia mengomentari majelis sholawat yang sedang joget-joget ya saat sholawatan. Dan nanti juga ada komentar dari netizen yang lain. Seperti apa videonya kita tonton bersama-sama. Nanti jangan lupa ya, di akhir video silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Berikut ini videonya. Lo tahu salawat yang jogetnya begini-begini? Lo tahu ngapain tuh? Kata gue ngapain? Main kerimbat-kerimbatan. Astagfirullahaladzim. Gue ngaji dari kecil. Gak ada tuh dari zaman gue kecil jogetnya begini-begini. Terus ada lagi satu lagi jogetnya begini, ulek. Ngapain nih joget begini? Ngapain? Lo tahu waktu gue ngaji kecil Asmaul Husna gimana kita? Ya Allah, ya Rahman, ya Rohim, ya Malik. Begitu. Gak ada tuh gue. Ya Kudus, nggak ada. Dosa kata gue, kata bunda gue juga dosa. Coba nih yang tahu nih ajaran si Gus itu tuh, itu bener nggak sih kira-kira yang jogetnya begini-begini? Maksud gue yang kayak begini boleh lah, yang kayak gitu-gitu oke lah. Maksudnya ya udahlah buat variasi aja gitu ya kan. Apa ini gue nih? Yoli mana anjing? Kayak gue tahu gue nih nggak pinter agama, gue tuh nggak pinter agama, tapi gue ngaji gitu. Maksud gue, emang boleh dalam Islam jogetnya begini, terus begini, terus ada tuh satu cewek yang gue lihat dia jogetnya pakai yang kayak neven, kayak gitu. Iya tahu gue dosa, gue pendosa. Ini mah suara hati dari si sang pendosa aja. Gue tahu lo bakal ngomong masih mending dia. Gue tahu, tapi maksud gue nih yang masih mending ini, mending gak sih gitu loh anjay. Terus ya waktu selama gue ngaji itu nggak ada tuh di pengajian gue yang ustadz atau yang ustazah ngomongin dede bayi jadi solusi. Terus tosan gitu langsung so asik. Lu keasikan kata gue. Istighfar, lo belajar agama lagi dari ikro, dari doa turun hujan lo belajar lagi. Siapa nih yang ngajarin goyang-goyang begini nih? Siapa ya lu? Coba ya, tolong kasih tahu gue ini maksudnya benar atau salah. Kalau misalkan gue salah kasih tahu, kalau misalkan gue bener, kayaknya emang bener deh. Weh, apa itu selatan kok goyang-goyang? Kowe sing komentar cuk tekono. Daripada kakean cangkem ngomentari sing joget ning majelis sholawat ya toh. Melok majelisan dhisik tiwas kakean Cang. Weh, apa itu selatan kok goyang-goyang? Kowe sing komentar cuk tekono.
Mohon maaf Kapten, bukannya kami saat ini nggak mau datang ke majelis Anda. Tapi sekarang kami sudah taubat, kami sudah kapok datang ke majelis-majelis seperti itu lagi. Dulu kami sering banget datang ke majelis-majelis seperti itu. Sering banget, bahkan saya pribadi sebagai salah satu vokalisnya, mantan vokalisnya lebih tepatnya. Asyik memang, seru banget, seru. Bahkan kita kadang-kala itu sampai mencari kapan nih ada majelis-majelis seperti itu lagi. Karena kita happy datang ke sana, bisa joget-joget sepuasnya sampai tengah malam, sampai larut malam, kita nggak peduli. Yang penting asik aja joget-joget. Mirip dengan konser, hanya saja berkedok solawat. Hanya saja syair-syairnya syair-syair Arab. Jadi sama orang itu kita nggak disangka sedang bermaksiat. Enggak, orang itu menyangka kita sedang beribadah nih, sedang bersolawat nih. Padahal yang kita puaskan di situ hawa nafsu kita saja. Joget-joget sepuasnya, asik, happy, beban terlupakan. Karena memang hawa nafsu kita yang dipuaskan pada saat itu. Berbeda memang ketika kita datangnya ke konser beneran. Mungkin orang lain ngelihatnya, oh ini lagi bermaksiat ini. Makanya kita nggak datangnya ke konser, kita datangnya ke majelis-majelis yang mirip dengan konser seperti ini. Jadi sudah bukan rahasia umum lagi, fakta ada di mana-mana. Seperti apa sih majelis Anda yang Anda sebutkan itu? Semua orang sudah tahu gimana liriknya, gimana musiknya, gimana orang-orang yang datang mendengarkan lirik dan musik-musik itu. Ya otomatis, karena musik dan liriknya dibuat seperti itu, ya akhirnya mereka joget-joget. Bahkan bawa bendera gede-gede, dikibarkan bendera gede-gede, penuh satu lapangan itu. Inikah yang dinamakan bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita tegur hal-hal yang tidak sesuai dengan ibadah solawat itu, Anda nggak terima, Anda menutup-nutupi kesalahan itu, bahkan berusaha membenarkan kesalahan yang sudah jelas-jelas terpampang nyata. Joget-joget di majelis salawatan, terus Anda mengatakan, ya mendinglah joget-joget daripada Anda datang ke tempat konser beneran, nanti berzina di sana. Mending datang ke solawat, joget-joget di solawat. Na'udzubillah. Kalau pakai mending seperti ini, na'udzubillah, maka nggak akan ada yang namanya kesalahan. Mending nyopet daripada ngerampok, mending ngerampok daripada begal, mending ngebegal daripada klitih, misalkan. Terus seperti itu, nggak ada kesalahan namanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Hei, janganlah kalian campur adukan kebenaran hak dengan kebatilan. Udah jelas ini suatu hal yang benar, ibadah yang sangat mulia. Jangan dicampur sama kebatilan. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian sembunyikan kebaikan itu, kebenaran yang hak, padahal sebenarnya kalian tahu. Gak usah pura-pura gak tahu kalau joget-joget dalam salawat itu adalah perbuatan batil. Gak usah pura-pura gak tahu kalau misalkan joget-joget dalam rangka bersolawat kepada Nabi SAW adalah bentuk penghinaan terhadap salawat itu sendiri. Semoga Allah berikan hidayah. Daripada kakak cangkem komentari sing joget ning majelis. Ya begini hasilnya nih. Begini hasilnya kalau solawatan tapi isinya joget-joget doang. Isinya campur baur laki perempuan, gak jelas. Nih seperti ini nih, langsung yang ngajarin petingginya. Jadi ngomongnya itu gak disaring. Yang ngomong inilah, yang ucapannya kotor lah. Na'udzubillah. Udah gitu, yang paling aneh, pengikutnya masih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Esensi daripada antum membaca solawat seharusnya membuat kita itu sadar diri, membuat kita itu akhlaknya mengikuti akhlak Rasulullah SAW, bukan malah mengatakan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Nah itu kan bahasa-bahasa Jawa yang kita paham semua, ya, mulut. Tapi bagi orang Jawa ketika disebut secara langsung dengan menggunakan bahasa Jawa, itu adalah kata-kata yang kasar. Jadi seperti inilah ya. Seperti ini hasil daripada joget-jogetan di saat sholawat. Karena memang langsung ditunjukkan oleh petingginya, apalagi. Dan perlu diingat yang mengkritik
Solawatan joget-joget itu bukan kita orang. Di sana ada Habib Syekh, kemudian ada Habib Bidin, kemudian ada Habib-Habib yang lainnya yang masih hanif, yang masih lurus. Jadi solawatan baik. Jangan kemudian sambil joget-joget, joget tangan lah, joget kepala lah, joget apalagi joget badan. Nanti dibilangin sesat nggak mau, dibilangin bid'ah kita dituduh Wahabi. Mikir. Aneh. Naudzubillah min dzalik. Pengikutnya ini yang paling aneh. Sudah jelas kata-katanya seperti ini, ucapannya tidak disaring, masih saja diikuti.